Ibu-ibu dari IPA ini sudah paham sekali tentang metode ilmiah. Nah, di dalam untuk daftar pustaka ini yang paling penting perannya di dalam sebuah penelitian adalah sebagai data. Nah, mungkin di penelitian kita nanti ada yang namanya data primer dan ada namanya data sekunder. Nah, data primer kita peroleh dari hasil penelitian kita, sedangkan data sekunder kita peroleh dari studi literasi kita, studi literasi yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, data itu mulai dari awal kita sudah berbicara dengan data, mulai dari masalah, dari latar belakang kita sudah mulai berbicara dengan data. Mungkin sekedar berbagi pengalaman dengan yang sudah kami dapat ke tingkat nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Di SMP 1 mulai dari tahun 2017 kami ke Jakarta itu bersama dengan Ibu Zahratil. Tahun 2018 kami alhamdulillah nasional juga ke Surabaya. Kemudian 2019 nasional juga ke Jakarta lagi. Tahun 2022 alhamdulillah online, dan 23 kembali ke Jakarta. Jadi berbagi pengalaman. Jadi untuk latar belakang yang pertama tadi harus mengerucut dari problem yang paling besar sampai ke problem yang paling kecil. Misalnya kita akan berbicara tentang laut. Nah, kita akan mengkaji Indonesia sebagai negara maritim dengan jumlah pulau sekian. Jumlah pulau sekian itu kita berbicara dengan data dan literasi. Dengan luas daratan sekian, luas lautan sekian, itu dari literasi kita ambil. Nah, apakah boleh kita mencantumkan buku di bab 1? Dianjurkan sekali untuk memperkuat latar belakang masalah kita. Nah, lanjut ke bagian yang mengerucut sampai ke masalah kita. Nah, nanti apa daftar kajian pustaka yang kita ambil? Kajian pustaka yang kita ambil itu harus berkaitan tadi dengan judul. Kata demi kata dari judul atau latar belakang masalah atau rumusan masalah namanya harus sinkron dengan daftar pustaka, dengan kajian pustaka yang kita ambil. Berapa banyak, berapa yang ditargetkan? Misalnya daftar pustaka dalam penelitian kita sebanyak 4 halaman boleh ya, maksimal 4 halaman. Boleh dibuat apapun temuan kita. Sudah sampai kita di bab 3, kembali lagi ke bab 2, boleh, tidak masalah. Nah, kemudian sampai di bab 4, acuan kita di bab 4 adalah mengumpulkan data. Yang pertama, data kita peroleh dari hasil penelitian kita. Yang kedua, disesuaikan dengan data yang ada pada kajian teori. Nah, kadangkala di hasil penelitian kita menemukan data yang tidak cocok dengan kajian teori. Contoh temuan kami di tahun 2022 tentang probiotik yang terkandung pada dadiah susu kerbau. Dan daging itu tidak diminati oleh anak-anak muda karena dia lebih suka yogurt yang ada rasanya. Nah, sementara orang tua-tua dulu memanfaatkan daging. Daging itu ternyata makanan yang telah diteliti dari referensi yang kami dapat adalah makanan yang paling lengkap kandungan gizinya dibandingkan dengan makanan apapun yang ada ini yang telah dibuat oleh orang. Paling lengkap kandungan gizinya, mulai dari karbohidratnya, protein, vitamin, mineral, bahkan ada nilai tambahnya yaitu probiotik namanya. Nah, prebiotik inilah yang kami teliti.
Nah, diteliti prebiotik itu ternyata sebanyak literasi yang kami baca, prebiotik itu harus disimpan pada suhu di bawah minus 10 derajat Celcius, dan itu harus dalam bentuk cair, tidak bisa di dalam bentuk padat dan di suhu ruang. Nah, ternyata daging itu disimpan di suhu ruang, fermentasinya di suhu ruang, tidak bisa disimpan. Nah, selama ini dadi itu tidak bisa disimpan sampai 3 hari, 4 hari. Nah, lalu kami cari apa yang terkandung pada dadi. Mengapa dadi itu tidak bisa disimpan lebih dari 4 hari? Lalu kami siasati. Kami yang pergi mengambil dadi itu ke Batu Sanggar. Kami yang mengedukasi pemilik kerbau itu supaya bal itu tidak bercampur dengan bakteri lain. Nah, kami lakukanlah sterilisasi alat tangan orang untuk mengambil dadi itu. Bulu bambu yang digunakan untuk membuat dadi itu dicuci dulu. Setelah dicuci, dijemur dengan sinar matahari, dipotong langsung diisi dadi, ditutup dengan karisiak. Mungkin kalian anak-anak ibu tidak tahu apa itu karisiak. Nah, karisiak itu kami biang di atas api. Oh, susah mencari karisiak. Kami ganti dengan kertas, tetap didiam di atas api untuk menghindari kontaminasi bal itu dengan bakteri lain. Jadi kita pikirkan segala kontaminasinya. Ternyata teori terbantahkan. Tidak satu pun buku yang kami baca yang mengatakan bahwa prebiotik itu bisa disimpan di suhu ruang. Ternyata dadi itu kami biarkan selama berbulan-bulan, sampai saat ini dia jadi keju dengan sendirinya tanpa diolah apa-apa. Nah, lalu dadi itu tidak bisa di probiotik itu tidak bisa di dalam medium padat. Nah, lalu kalau kita masak dadi itu otomatis balnya, anak-anak ibu tahu dengan bal. Bapak ibu guru tahu barangkali semua bal ya. Nah, bal itu bakteri asam laktat. Nah, itu nama populernya bal. Semua makanan, jenis makanan yang mengandung produk susu, dia akan dihinggapi oleh bakteri asam laktat. Nah, ternyata kami pikirkan bagaimana supaya bakteri asam laktatnya itu tidak mati. Baca. Kuncinya anak ibu adalah membaca. Apapun ingin kita tahu dari membaca, gali potensi yang kita ingin kita tahu itu. Nah, ternyata kami siasati bagaimana kalau dadi itu supaya digemari oleh semua orang, kita jadikan kue putri salju. Nah, tentu dimasak, Bu. Bagaimana kalau dimasak? Tentu asam laktatnya, bakterinya mati. Kami lakukan metode tersendiri. Kami masak dulu semua bahannya. Dimasak dulu semua bahannya, ditunggu sampai dingin. Kejunya kami skip. Bola-bola salju kejunya kami skip. Keju itu kami ganti nanti dengan dadi. Setelah dingin dicampur dengan dadi, dibuatlah kue putri salju. Nah, namanya anak-anak sebesar kalian ini boring. Bu, bosan mencetak, Bu. Setelah ditimbang-timbang, kan harus ditimbang. Satu kue itu beratnya berapa, itu ditimbang dengan timbangan sangat teliti. Karena nanti kita satu kue itu akan menghitung berapa jumlah balnya, akan menghitung jumlah bakterinya dalam satu kue itu berapa gitu. Nah, ya udah nak, kalau kalian capek, bulat-bulat aja lah seperti bola kayak onde-onde. Setelah bulat-bulat kami lumuri dengan gula. Bu, tentu tidak bisa putri salju namanya lagi. Ya sudah, bola-bola salju aja. Nah, karena ternyata nama bola salju itu lebih menjual daripada putri salju. Nah, di sana terbantahkan bahwa prebiotik itu bisa disimpan di suhu ruang. Karena penelitian kami dikejar deadline,
hari terakhir kami meneliti itu sampai 21 hari. Bisa disimpan di suhu ruang sampai 21 hari. Jumlah bakteri asam laktat yang terbentuk berapa untuk standar bakteri asam laktat normal yang boleh dikatakan sebagai prebiotik, yaitu 10/8 per miligram. Kami lakukan uji kultur, ternyata bola-bola salju kami memiliki prebiotik 10/11 per miligram. Jauh lebih baik daripada prebiotik yang dijual di pasaran. Nah, terbantahkan boleh temuan kita di kajian pustaka dengan hasil penelitian kita berbeda, boleh berarti kita menemukan sesuatu yang baru. Tapi untuk membantah itu kita harus punya data primer, namanya data utama yang kita dapat dari hasil penelitian kita. Nah, didukung oleh data sekunder. Data sekundernya apa? Prebiotik. Apa prebiotik menurut buku? Masihkah bola-bola salju itu dapat dikatakan sebagai prebiotik? Ternyata masih dapat. Nah, cocok nak anak-anak ibu yang ikut menjadi pemikir-pemikir masa depan? Ibu katakan ini adalah pemikir-pemikir masa depan, bahwa di Puskesmas itu yang paling diapresiasi dari segala jenis talenta yang diperlombakan sampai tingkat nasional adalah opsi. Tahun kemarin semua lomba di Puskesmas diadakan secara daring kecuali opsi. Itu dilakukan secara offline, tidak online. Nah, kalau sudah menemukan itu, sampai di Jakarta itu merinding sekali. Luar biasa hebatnya anak-anak SMP dan anak-anak SMA di sidang melebihi sidang tertutup disertasi. Disertasi itu untuk tingkat apa anak-anak itu? Untuk tingkat S3. Kalau sudah menemukan yang baru dan sudah membantah teori, itu levelnya penelitian S3. Bedanya dengan kita apa? Jumlah populasi dan sampel yang kita amati. Kalau S3 itu harus sekian banyak populasi sampelnya. Kita cukup ruang lingkupnya kecil saja. Itu saja karena sesuai dengan kemampuan kita. Luar biasa. Ibu dulu waktu sidang skripsi S1, karena ibu sangat sedikit sekali, hanya 1, tidak banyak. Kalau Pak Jun SSS-nya banyak, hanya ibu 1. Itu yang menyidang dosen sendiri. Ada pembimbing yang membantu kita mempertahankan pendapat. Itu sudah luar biasa hebat rasanya kita lulus dengan nilai A. Tapi kalian nanti akan diuji di nasional itu oleh dosen-dosen. Kalau IPTR dosennya dari ITB, dari UI, dari IPB, Sains dan IPTR. Kalau anak-anak ibu yang IPS, sosial humaniora, nanti akan diuji oleh dosen-dosen dari UI, dari Unpad, dari UIN, Syarif Hidayatullah. Kalau kita tanya dosen UNP itu berapa persen yang disertasinya diuji oleh dosen-dosen sehebat itu? Belum lagi. Luar biasa. Ibu dapat, anak-anak ibu dapat apresiasi dari dosen UNAN. Apa kata dosen UNAN? Dosen UNAN saja tidak hanya sekian persen yang berkesempatan disidang oleh dosen dari beberapa perguruan tinggi terkemuka. Luar biasa. Karena apa penelitian ini? Kemanapun kalian pergi nanti, SMA bisa lanjut opsi. Kuliah kalian nanti menentukan kalian lulus tidak lulus, nanti kalian harus meneliti. Pakai mata kuliah metodologi penelitian dulu. Meneliti, bahkan ada mahasiswa itu yang sudah 2 semester, 3 semester tidak selesai skripsinya karena nggak paham meneliti. Kalian luar biasa. SMP sudah mendapatkan bimbingan meneliti di hotel paling mewah lagi di Kota Padang. Berapa orang per sekolah utusannya? Ada 3, ada 4,
ada 5. Padahal sekolah itu muridnya sekian ratus orang. Berarti kalian sudah menjadi pilihan. Semangat ya Nana. Ya semangat ya. Ibu bilang jawab dengan semangat ya. Opsi Merdeka berprestasi, talenta sains menginspirasi. Panjang ini, talenta sains berprestasi. Jadi orang opsi itu. Nah, jadi terima kasih kepada guru-guru hebat yang membawa anak-anaknya sampai ke sini, sehingga nanti opsi itu mudah-mudahan bisa kita Kota Padang yang mewakili ke nasional untuk Sumatera Barat. Kita harapkan begitu semuanya. Karena yang kemarin ada diselingi oleh Padang Panjang. Nah, satu lagi pesan Ibu kepada guru pembimbing, pesan saya kepada guru pembimbing. Guru pembimbing itu mulai dari proposal sampai nanti hasil penelitian sampai ke pendamping siswa ke tingkat nasional harus tetap, kecuali ada surat keterangan berhalangan tetap kalau mau diganti. Karena apa? Karena nanti penelitian ini berbeda dengan OSN. Kalau OSN namanya guru pendamping. Kita cukup pergi ke sana mengurus anak, pakaiannya, kemana dia pergi, mendampingi lah. Tapi kalau untuk opsi namanya guru pembimbing, di mana guru dan siswa sama-sama terlibat di sana. Jadi tidak boleh diganti. Kalau diganti nanti namanya akan di-delete. Bahkan kemarin kasihan kita dari Sumatera Barat, IPS itu Padang Panjang, guru pembimbing di proposal dan hasil penelitian berbeda dengan guru yang pergi mengantar anak ke Jakarta. Sampai administrasi pun tidak diterima. Dan administrasi, biaya pesawat, akomodasi semuanya harus diganti oleh pemerintah daerah yang memberi surat tugas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bersemangat kita, mudah-mudahan dengan opsi ini sekolah kita Kota Padang khususnya bisa mengangkat peneliti-peneliti muda. Nah, kembali kita ke metode ilmiah tadi. Nah, ini ada tulisan yang dibesarkan di perumusan masalah yang saya pendekkan menjadi Abdi Kasim. Seperti nama yang religius sekali, Abdi Kasim. Nah, tapi Abdi itu adalah kependekan dari apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, mengapa. Nah, Abdi Kasim itu harus tergambar di kajian teori kita. Mengapa misalnya sampah di sekolah? Mengapa sampah di sekolah itu menjadi masalah? Di bagian mana sampah itu? Sampah apa saja yang menjadi masalah? Bagaimana cara mengatasinya? Kapan sampah itu dihasilkan? Siapa yang menghasilkan sampah yang merusak lingkungan sekolah itu? Dan mengapa sampah itu harus dikendalikan? Ini terjawab nanti, tergambar jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita itu di kajian teori. Jadi kajian teori itu mencakup dari awal sampai akhir penelitian. Nah, kalau kita membantah kajian teori, tetapi kita tidak punya dasar yang kuat untuk membantah kajian teori itu dengan data primer kita, berarti penelitian kita ditolak. Nah, ditolak. Yang pertama. Yang kedua, apakah penelitian kita diterima atau ditolak itu tergantung yang pertama, apakah yang kita lakukan memecahkan masalah yang ada, ya berarti baru diterima separuh. Yang kemudian, apakah penelitian kita itu
produk yang kita hasilkan atau yang kita lakukan, nilai ekonomisnya lebih besar dari penelitian-penelitian yang sudah ada, atau lebih kecil dari penelitian-penelitian yang sudah ada, atau nilai manfaat secara ekonomis dari penelitian itu yang kita dapat lebih kecil, lebih besar dari biaya penelitian, maka penelitian kita juga ditolak. Jadi banyak penelitian itu hanya sekedar dibaca sedikit, masuk kotak. Jadi sentuhlah nilai manfaat penelitian itu dari segi ekonominya. Nah, kemudian pembuktian apabila kita berbeda dengan kajian teori yang sudah ada, data primer kita harus kuat. Nah, misalnya kami yang berangkat tahun 2023 kemarin itu masalah kincir angin. Selama kami pelajari di buku apapun yang sudah ada, kincir angin itu dari zaman dulu sampai sekarang, kincir angin itu akan dapat menghasilkan arus besar kincirnya untuk dapat memutar dengan kuat, bisa mencapai diameternya 4 meter, 3 meter. Nah, sementara kita masalahnya di kapal, yaitu bagaimana proses pendinginan ikan di kapal yang dilakukan selama ini oleh nelayan dengan balok es. Balok es itu maksimal tahannya 10 hari. Dalam 10 hari dapat atau tidak dapat tangkapan nelayan harus kembali ke pelabuhan untuk membongkar ikannya, sedikit atau banyak. Kadang-kadang es itu kalau tangkapan tidak ada, es yang di bawah itu terbuang saja. Sekali melaut, nelayan bagan itu kalau kapalnya 25 GT aja, yang paling kecil, itu 100 balok es. Harga satu balok es 38 sampai 40 ribu rupiah. Kita ambil 38 saja. Kalau tidak mendapatkan tangkapan nelayan, maka mereka akan rugi 3.800.000 satu kali melaut. Nah, itu nilai ekonominya dibanding kuat banyak sekali. Itu masalah kedua. Kalau kita bawa baling-baling sebesar itu ke laut, yang akan berpengaruh yang pertama tonasi kapalnya. Berapa ton berat satu baling-baling itu, karena dia harus punya tiang yang kuat, angin di laut kencang, tiangnya besi. Itu yang pertama. Kemudian putaran baling-baling itu akan mengganggu aktivitas nelayan. Itu kelemahan yang ketiga. Yang ketiga, perputaran baling-baling itu akan mempengaruhi keseimbangan kapal. Nah, lalu buntulah penelitian kami. Vakum kami, pokoknya bercerita-cerita saja sama anak-anak itu lebih kurang 1 bulan lah. Cerita, akhirnya dapat inspirasi dari telinga. Bu, kalau telinga kita nggak ada daun bagaimana, Bu? Los saja kan, suara itu ke belakang, jadi nanti Makanya orang kadang-kadang kalau mendengar dia perlebar kuping telinganya dengan ini. Bu, kalau di kapal itu layar itu untuk apa, Bu? Untuk sebagai energi pendorong kapal. Kita manfaatkan energi angin. Bisa nggak energi angin itu untuk membangkitkan tenaga listrik di kapal? Bisa. Kita coba kombinasikan. Kami buatlah dulu kecil dari rangkanya kardus, lalu kami buat baling-baling dari kertas, kami tembak dengan kipas angin. Bisa. Barulah kami kaji teori-teori yang lain. Sekarang dari yang nomor 2 nasional kemarin itu, baling-baling kapal itu yang panjangnya meteran cukup dengan 40 inch dengan layar 80 kali 80 cm. Difokuskan angin itu ke lubang yang dibuat di tengah-tengah layar. Di lubang itu ada kipas angin di belakangnya. Masuk angin dengan kecepatan 2 meter saja. Di luar itu kan ada alat untuk mengukur kecepatan angin. Di belakang layar itu bisa menjadi 7 meter.
Angin yang di laut itu kami uji sampai ke tengah laut, kami mengujinya bulan puasa, itu kami cari data 7 meter di laut lepas, di belakang layar itu bisa mencapai 35 meter per detik. Nah, sehingga baling-baling yang hanya ukurannya 14 inch itu bisa menghasilkan arus 156 sampai dengan 200 watt. Nah, diaplikasikan ke freezer, harga satu freezer itu 2.200.000, masih lebih murah satu freezer itu dari satu kali melaut nelayan. Dia dapat menampung 600 kg ikan tanpa es. Fiber nelayan itu 600 liter muatannya, ikan tambah es, tanpa es. Nah, satu freezer hanya butuh 90 sampai 100 watt. Masih bersisa di satu baling-baling itu arus 56 watt. Arus 56 watt ini bisa dipindahkan ke baterai. Penuh baterai 1 bisa pindah ke baterai 2. Penuh baterai 2 bisa ke baterai 3. Yang baterai ini, arus yang sudah didapat di baterai bisa dipindahkan ke freezer lagi yang sudah stabil suhunya. Karena dari arus itu bisa mendinginkan freezer itu sampai suhu 26 derajat Celcius. Suhu minimal freezer 32, tapi kami belum mencoba sampai 32 karena kami cuma 5 jam di laut. Karena yang ibu bawa cewek-cewek cantik-cantik 2 orang di tengah laut, takut juga sampai lama-lama di laut itu. 5 jam suhu freezer minus 26 derajat Celcius. Nah, berarti berapa nilai ekonomi yang didapat dari alat itu. Nah, keseimbangannya bagaimana? Di belakang pakai terima kasih. Di belakang pakai haluan. Jadi alat itu nanti layar itu kemana angin mengarah dia mengikuti. Persis seperti haluan di kemudi kapal. Kajian teorinya banyak, pembuktiannya sangat sederhana. Jadi di bab 4 itu kami menulis hanya 1,5 halaman. Bab 4. Cukup hanya tabel data penjelasan, itu saja. Jadi jangan ibu-ibu semua untuk membimbing anak berpikir terlalu rumit. Jangan bawakan pikiran kita ke pikiran anak, tapi kirimlah anak-anak itu berpikir. Kita sebagai motivator saja, giring anak-anak itu berpikir. Setiap ada temuan-temuan dia, beri dia semangat. Nah, kalau selesai kajian pustaka apa di kalian bekona, wak pesan bokot kalian ini. Dia akan semangat ya bu, oke. Jadi itu barangkali untuk kajian pustaka semuanya tadi sudah selesai dijelaskan oleh Bapak In. Sudah selesai semuanya. Nah, satu tip lagi bagi ibu yang akan menulis kajian pustaka. Setiap buku atau jurnal yang kita kutip langsung diambil untuk lampirannya. Letakkan di bawah, paling bawah di daftar pustaka kita itu. Buku pengarang Nukman Indrajaya, penerbit bla 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 bla, tahun terbit, langsung ditulis di bawah. Sehingga nanti setiap kajian teori apa saja yang kita buat, sisipkan sebagai catatan kaki di bawah bab. Nanti di saat terakhir kita menulis, kita tinggal copycat ke halaman belakang. Jadi tidak pusing kita dengan daftar pustaka itu, tinggal copycat ke halaman belakang, tinggal menyusun abjadnya aja lagi nanti. Jadi dibikin mudah. Nah, buku susah bu. Nggak ada lagi kita beli buku sekarang. Cukup minta ke Mbak Google. Saya ingin tahu apa itu nitrifikasi misalnya. Tinggal nitrifikasi, ambil di Google itu ada map, ada berita, ada semua. Ambil klik buku. Nah, keluarlah semua buku yang berhubungan dengan nitrifikasi. Jadi anak-anak ibu
kuncinya apa untuk membaca untuk karya ilmiah itu adalah anak-anak yang tidak suka main game di HP, tetapi suka membaca. Nah, itu jadi Ibu untuk kajian pustaka sudah bagus, sudah selesai tadi sama dari Pak In. Mungkin Ibu hanya sekedar berbagi pengalaman dan motivasi kepada anak-anak Ibu sekalian. Dan sampai di sini mungkin yang perlu Ibu sampaikan